Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa safi'ina wa qurratina Muhammadin, amma ba'du. Di sini saya dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang fenomena tasyrik di beberapa negara muslim serta berbagai faktor sosial yang melatar belakanginya. Di sini mata kuliah matkul tarikh tasyrik, dan nama saya Rohman dan NIM atas NIM 1921008. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa negara muslim yang menganut tarikh tasyrik. Nah, di sana sudah dijelaskan bahwasannya yang pertama pengertian tasyrik yang telah dijelaskan oleh bapaknya. Tasyrik merupakan konon cerita, yaitu berarti upaya penyusunan undang-undang dan hukum Islam sebagai pedoman bagi masyarakat dan umat Islam. Apabila sumber tasyrik berasal dari Allah dengan perantara Rasul berserta kitab-kitabnya, maka dinamakan al-tasyrik al-ilahi. Jika sumbernya berasal dari manusia, baik secara individual maupun bersama-sama, maka dinamakan al-tasyrik al-wada'i. Yang dimaksud al-tasyrik al-islami di sini adalah pembuatan perundang-undangan yang meliputi dua hal tersebut. Di atas pada pembahasan kali ini al-tasyrik al-islami dibagi. Terus di sini dijelaskan bahwasannya yang pertama yaitu langsung saja di sini saya mengambil dari tasyrik di negara di Timur Tengah. Yang pertama yaitu seperti di Arab Saudi. Nah, perkembangan fikih Islami di Arab Saudi sendiri yaitu sangat menarik untuk dikemukakan secara umum. Telah diketahui bahwa Saudi Arabia didirikan atas pandangan Syekh Muhammad ibnu Abdul Wahhab yang berpegangan kepada hukum syariah Islam. Madhab Syalafi'i Syalih yang memerangi bid'ah dan khurafat. Hukum yang berlaku sebagai pada zaman Khulafaur Rasyidin yaitu berpegangan kepada Al-Quran dan As-Sunnah wal Jamaah. Nah, itu adalah sumber dari Arab Saudi tersendiri. Berdasarkan keputusan Raja tahun 1930 Masehi yang dinaskan dalam kitab-kitab Imam Ahmad, diamalkan tanpa musyawarah oleh anggota mahkamah. Apabila tidak ada nas, mereka harus ijtihad, dan anggota mahkamah harus berkumpul untuk ijtihad. Bersama ijtihad, adapun tentang ibadat sesuai dengan madhab yang dianut masing-masing. Nah, disesuaikan di sana itu ketika ada suatu musyawarah ataupun untuk menentukan suatu undang-undang, maka di sana itu harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan sama-sama pinternya, sama-sama pandainya, dan sama-sama ulamanya. Dan di sana ketika seumpamanya membuat ataupun memberikan suatu masukan, yaitu harus dilandaskan dengan alasan tersendiri. Dianut masing-masing. Di samping itu dikeluarkan pula peraturan undang-undangan. Contohnya A. KUH, acara untuk mengatur tata kerja acara pengadilan di tahun 1938. Kemudian di tahun 1952. B. KUH datang tahun 1931. KUH D adalah KUH yang sangat penting di Saudi Arabia, baik perdagangan darat maupun di lautan, terdiri dari 633 pasal. Selanjutnya yaitu hukum Islam. Antara ajaran dan budaya di negara-negara muslim, masalah fikih Islamiyah dalam hal ibadah muamalah pada umumnya berpegangan pada tasyrik Islami yang pada praktiknya fikih madhab yang dipegang tidak lagi hanya satu-satunya
pegangan, melainkan bervariasi dan menerapkan hukum Islam tersebut. Ada yang dengan memakai madhab lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan hukum. Jadi di sana itu menurut hukum Islamnya, ketika kita mendengar di sana itu ketika sudah bermadhab apapun itu tidak dipermasalahkan. Dalam artian di sana mempunyai madhab tersendiri untuk melakukan sebuah ibadah. Yang kedua yaitu perkembangan fikih. Secara keilmuan pada zaman modern ini, fikih ditulis para ulama tidak lagi seperti zaman kebangkitan masa taklid kepada madhab. Dengan suatu kumpulan hukum Islam mulai fikih ibadah, munakahat, muamalat dan jinayat pada satu judul yang berjilid-berjilid, melainkan fikih disusun per maudu dengan mengkomplikasikan pendapat berbagai madhab yang dihubungkan dengan dasar nas wahyu dan yang diupdate di daerah penyusunnya atau yang sesuai dengan logika penyusunannya. Contohnya seperti ini, Abu Zahra, Abdul Wahab, Khalaf, Al-Khudari dan lain-lain menyusun usul fikih dengan menggabungkan semua usul fikih dari Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dan Ahmad ibnu Hanbal. Nah, ketika di sana itu menurut fikihnya itu digabungkan dengan segala imam madhab yang empat yang kita ketahui, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Selanjutnya di sana menerangkan tentang problem fikih. Dari beberapa catatan bahwa pada zaman modern ini masalah fikih dan ilmu fikih telah berkembang tidak lagi sebagaimana pada zaman mujtahidin abad kedua keempat, yang masalahnya merupakan suatu paket kumpulan hukum Islam yang dipetik dari dalil-dalilnya yang tafsili, melainkan telah berkembang dengan perkembangan zaman yang dengan beberapa variasi. Ada yang masalah diperluas dengan yang berkembang di zaman modern seperti fikih dauli, khasya, fikih dauli, ammah dan fikih disturi. Selanjutnya yaitu fikih timbul baru adalah filsafat hukum Islam yang merupakan perluasan dari usul fikih tersendiri seperti yang dikarang Asy-Syatibi pada Al-Muwafaqat, diperluas dan diperdalam lagi menjadi filsafat hukum Islam. Pembagian hukum dalam kitab fikih lama bervariasi dari membagi kepada 4 bagian. Seperti di sana Fat'i Usman dalam Al-Fiqruh Qanul Islami menulis bahwa masalah fikih Islam selain masalah ibadah itu juga seperti ahkam al-ahwal asy-syakhsiyah, ahkam madaniyah, ahkam jinayah, ahkam al-murafa'at, al-ahkam al-iqtisadiyah wal ma'aliyah. Selanjutnya yaitu kita ke negara Mesir. Nah, di negara Mesir tersendiri sudah dicantumkan di sini Republik Arab Mesir dengan Ibnu Kota Cairo adalah sebuah negara yang berada di kawasan Afrika dengan luas wilayah 1001449 km. Bahasa resmi negara ini adalah bahasa Arab sesudah abad ke-6. Wilayah ini terkena pengaruh Persia dan tahun 525 Mesir dikuasai selama hampir 2500 tahun oleh dinasti asing. Agama Kristen sampai ke lembah Nil dan dalam tahun 639 tentara Arab masuk dari timur. Mereka jadikan Mesir masyarakat Arab dan Islam pada tahun 1978 pasukan Inggris menyerbu Mesir dan mulai saat itu Inggris di bawah komando Napoleon berkuasa di sana sampai lebih kurang 124 tahun. Seperti itu. Selanjutnya, namun ternyata banyak ulama di sana yang berpendapat bahwa menjalankan syariat Islam tidak harus kembali kepada fikih. Nah, di sana itu menurut para ulama di sana di kalangan yang berpendudukan di Mesir itu tidak berpenganut kepada satu madhab.
Contohnya seumpamanya syariat Islam tidak harus kembali kepada fikih. Nah, yang penting ketika sudah ada di dalam Al-Quran ataupun ketika sudah menurut mereka sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, maka mereka itu memakai ajaran tersebut. Perkembangan zaman menghendaki interpretasi baru terhadap Al-Quran dan Al-Sunnah akhir. Hukum yang berlaku di sana adalah syariat Islam dengan interpretasi baru yang sudah barang tentu sebagian materi hukum Eropa dimasukkan. Seperti itu. Pada tahun 1952 Mesir menjadi republik, 1958 Mesir dan Syria menjadi Republik Arab Persatuan. Kemudian pada tahun 1961 Mesir kembali berdiri sendiri sebagai Republik Mesir. Yang pertama yaitu sistem tasyri' di Mesir. Di pengadilan Mesir, madhab Syafi'i menjadi madhab yang dianut. Jadi di sistem tasyri' di Mesir itu yang pertama kali yang dianut itu menjadi madhab Syafi'i. Hal ini terjadi pada masa Fatimiyah. Demikian pula pada kekuasaan Ayyubiyah yang mengadakan sistem 4 hakim berdasarkan 4 madhab yang ada, yaitu madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dengan madhab yang pertama yang menjadi prioritas adalah madhab Syafi'i. Adapun di sana itu sistem tasyri' di Mesir itu menganut madhab Syafi'i, meskipun kadang ada yang bermadhab Maliki, Syafi'i, dan lain sebagainya, itu kokohnya kepada madhab Syafi'iyah. Selanjutnya yaitu langsung sistem sekolah Al-Azhar di Mesir. Sistem sekolah ini hampir sama dengan sistem sekolah sekuler, ada tingkat sekolah dasar. Perbedaan ialah bahwa pendidikan agama Islam lebih mendapat tekanan. Dalam kurikulumnya terdapat perbedaan. Murid boleh memilih apakah ingin masuk ke sekolah umum 2 tahun lagi atau masuk ke sekolah agama selama 2 tahun. Nah, di sana sistem sekolah Al-Azhar tidak mengikuti sebuah perundang-undangan, melainkan ketika ada seorang anak kecil ingin bersekolah, itu memilihnya itu terserah, apa mau sekolah umum, apa mau sekolah Arab, seperti itu. Selanjutnya pendidikan non formal. Pendidikan non formal didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan pendidikan terencana di luar sistem pendidikan. Ini dimaksud untuk melayani kebutuhan pendidikan bagi kelompok-kelompok orang tertentu, apakah itu anak generasi muda ataupun dewasa, seperti itu. Apalagi di sana apakah mereka laki-laki atau perempuan, petani, pedagang ataupun pengajian, apakah mereka dari keluarga orang kaya atau keluarga miskin, ataupun dari aspek gerakan sosial dan politik di Turki dan Mesir, seperti itu. Selanjutnya yaitu negara Libanon. Nah, tentunya Libanon seperti negara Arab lainnya pernah di bawah Daulat Utsmaniyah. Setelah Perang Dunia I, Libanon berdiri sendiri dan mengambil hukum sendiri. Di samping berdasarkan syariat juga mengambil dari hukum Prancis dan Eropa lainnya perundang-undangan yang dibuat di antara lainnya. Contohnya yang dibuat dari negara Libanon tersendiri yaitu seperti Undang-Undangan Kepemilikan Hak Milik, Undang-Undangan nomor 186 sampai 189 tahun 1926. Contohnya seperti itu. Adapun mengenai penulisan kitab-kitab fikih seperti halnya di Mesir, fikih ditulis dengan uraian-uraian secara keilmuan, tidak lagi menjadi kesatuan fikih seluruhnya, melainkan kitab fikih dalam satu maudhu seperti kitab Waqf Susunah Zudi, Yakun, dan lain-lain kitab penerbitan Libanon yang mengkompilasikan pendapat-pendapat madhab-madhab. Langsung selanjutnya yaitu negara Syria.
Negara Syariah di sini telah dijelaskan di dalam makalah adalah seperti halnya Libanon. Syariah ini dicontohkan atau diperumpamakan itu seperti halnya Libanon. Sebelum Perang Dunia di bawah Utsmani yang dalam Al-Hukum Madaniyah tunduk kepada majalah Al-Adiliyah, kemudian diganti dengan Konon Madani yang baru tahun 1947 dikeluarkan Undang-Undang Sipil dan Dagang. Dan sesuai dengan gambaran hukum syarak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 84 Tahun 1949 tentang hukum sipil yang mengandung 1130 pasal. Kemudian tahun 1949 pula dikeluarkan Undang-Undang tentang Pidana dan Undang-Undang tentang Hukum Dagang. Nah, di sana itu ketika sudah di Libanon itu ketika sudah tahun nomor 84 tahun 1949 dan mempunyai sebuah undang-undang yang telah dibuat sampai 1130 pasal. Nah, di sana itu undang-undang tentang pidana dan lain sebagainya itu dibuat seperti itu. Tentang undang-undang Al-Ahwal Syasyiyah, Syariah yang penduduknya mayoritas Muslim Sunni madhab Hanafi selalu menjadi madhab resmi dalam hal fatwa dan pengadilan tentang Al-Ahwal Syasyiyah. Dalam Undang-Undang Dasar Syariah tahun 1950 disebutkan pada pasal 3 tentang kedudukan fikih Islam di Syariah bahwa agama Presiden Republik Syariah harus Islam dan fikih Islam adalah sumber pokok undang-undang di Syariah. Jadi di sana di Syariah tersendiri itu ketika mau mencalonkan sebuah presiden, maka presiden tersebut itu harus Islam dan intinya tahu fikih Islam ya. Pokoknya tahu tentang agama seperti itu. Undang-undang hukum sipil Syariah yang meliputi 380 pasal meliputi masalah perkawinan, talak, khulu dan cerai, hukum-hukum anak-anak keturunan, hadalah, radha'ah, nafkah, hukum keluarga dan perwalian, hukum wasiat dan mewaris. Nah, di sana itu sesuai dengan yang telah dicontohkan di dalam Al-Ahwal Syasyiyah. Selanjutnya yaitu di Turki Utsmani. Nah, di sana di Turki Utsmani menurut Falsun pada abad ke-9 di sana hukum Eropa mempunyai tempat pijakan di pemerintahan Utsmani melalui sistem kapitulasi. Dengan sistem ini penguat Barat menjamin bahwa warga negara mereka di Timur Tengah dan diatur dengan hukum mereka sendiri. Hal ini menyebabkan akrabnya hubungan antara orang Islam Turki dengan orang Eropa. Penerimaan terhadap peradaban Barat ditandai oleh beberapa undang-undang dan upaya kekuasaan di negeri Utsman pada abad itu. Dalam mewujudkan cita-cita menjawab tantangan zaman modern di kerajaan Utsmani, muncul gerakan Utsmani Muda. Salah satu misi perjuangan adalah menciptakan konstitusi, sebuah lembaga untuk membatasi kekuasaan sultan dan lembaga kekuasaan lain yang secara tradisional mempunyai kekuasaan absolut. Namun karena masyarakat belum siap, konstitusi justru mengukuhkan kekuatan absolut sultan. Dengan demikian, secara formal penjunjungan Utsmani Muda berhasil melahirkan konstitusi, tetapi misinya gagal, tidak dapat membatasi kekuasaan absolut. Penguasa pemerintahan perjuangan yang dilakukan oleh gerakan lain Turki Muda tidak lain dimaksud untuk membawa kerajaan Utsmani menjadi sejajar dengan negara-negara Eropa, baik teknologi maupun peranata sosialnya.
Nah, perubahan sosial di negara Turki Utsmani dalam periode 1960-1978, angkatan rata-rata kenaikan GNP per kapita Turki mencapai 3,6% tahun. Ini merupakan sukses besar. Sementara itu, pertambahan penduduk Turki sangat mencolok, atau kalau dikatakan itu, kalau tahun 1940 penduduknya berjumlah 17 juta, maka kini mencapai 56.941 jiwa. Turki merupakan satu-satunya negara Timur Tengah yang memiliki 2 kota yang besar, berkembang dengan rata-rata di atas 5% atau disebut tahun 9. Nah, di sana dijelaskan di Turki, dan selanjutnya yaitu di India dan Pakistan Islam. Keberadaan sebagai pemegang pemerintah di India dimulai ketika Zahidun Babur mendirikan kerajaan Islam di Mongol di sana, mengambil Delhi sebagai ibu kotanya. Jadi fenomena di negara India tersebut menurut tarikh tasyriknya yaitu tidak jauh berbeda dari dinasti sebelumnya, Abbasiyah di sana. Diterapkan hukum syariah yang diambil dari madhab fikih Hanafi ketika koloni Inggris berkuasa di sana, mulai mempertahankan hukum syariat di kalangan komunitas muslim, tetapi memasuki tahun 1864 secara berangsur-angsur, baik yang mengatur perseorangan maupun orang yang banyak tidak harus disesuaikan dengan hukum Inggris, karena para hakim yang terdidik dengan hukum Inggris secara otomatis memperkenalkan hukum aturan Inggris. Seperti itu. Para pemimpin muslim India pada pertengahan abad ke-19 hidup dalam kehidupan baru, berpikir dengan pikiran baru lain dari kehidupan dan pemikiran orang-orang tua dan nenek moyang mereka. Perkembangan Islam yang pokok dari modernisme Islam di India adalah perkembangan Islam liberal yang sejalan dengan kebudayaan Barat abad ke-19 ini. Hal ini dilakukan dengan memisahkan prinsip-prinsip dari nas hukum, memisahkan agama dari manifestasi dan terutama dari keruasaan kemunduran masyarakat. Islam menolak tambahan-tambahan atau interpretasi yang salah dan menekankan ajaran-ajaran pokok sesuai dengan agama. Selain itu, terdapat juga perubahan sikap, yaitu bersedia menganggap dunia dan memakai pendekatan secara dinamis. Tokoh yang paling menonjol dalam gerakan ini adalah Syed Ahmad Khan dengan walidnya yang bangkit pada bagian akhir dan abad ke-19. Selanjutnya yaitu akan menjelaskan sedikit tentang di negara Indonesia. Nah, di negara Indonesia sendiri yaitu sejarah tidak akan pernah kering dari beragam cerita dan peristiwa yang telah melahirkan ribuan karya dan jutaan manusia yang secara menawan telah mencoba melakukan kajian kesejarahan terhadap legislasi dan jurisprudensi dalam Islam. Nah, salah satu unsur penting dalam Islam yang disyaratkan akan khazanah keilmuan adalah fikih atau jurisprudensi. Nah, di sini di dalam Indonesia sendiri yaitu tekanan fikih sangat dieratkan untuk menuju sebuah kehidupan sehari-harinya. Seperti itu. Perkembangan bahwa KHI tersebut dalam huruf oleh instansi pemerintahan oleh masyarakat yang memerlukan dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah seperti itu. Jadi sekian dari saya.
Apabila ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.